Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gen timun, yaitu yang terdiri dari timun putih, timun hijau, dan timun suri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gen timun, yaitu terdiri dari 3 macam timun. Yang pertama, timun putih, timun hijau, dan timun suri. Timun termasuk tanaman yang mempunyai banyak jenis, dan masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Misalnya timun putih, timun hijau, dan timun suri, ketiganya sama-sama berasal dari famili Cucurbitaceae, tapi punya banyak bentuk, warna, dan kegunaan yang berbeda-beda. Timun putih biasanya mempunyai warna kulit yang lebih pucat, hampir putih kekuningan. Daging buahnya lembut dan rasanya agak manis, sehingga sering digunakan untuk lalapan atau campuran rujak. Sedangkan timun hijau adalah jenis yang paling sering kita temui di pasar. Kulitnya hijau, segar, dengan tekstur yang agak keras, dan rasanya cenderung segar serta sedikit hambar. Timun ini banyak dipakai untuk lalapan, acar, atau campuran jus karena kadar airnya yang sangat tinggi. Sedangkan timun suri agak berbeda dari 2 jenis sebelumnya. Bentuknya yang agak besar dan lonjong, kulitnya berwarna kuning muda, serta dagingnya beraroma khas dan manis. Timun suri biasanya sering dijadikan sebagai bahan utama minuman segar atau untuk berbuka puasa. Jadi bisa dibilang perbedaan utama ketiganya terletak pada warna, rasa, dan fungsi kegunaannya. Timun putih dan timun hijau lebih sering untuk dimakan sehari-hari, sedangkan timun suri lebih ke buah penyegar atau minuman yang bermanis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gen famili dari mentimun. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen famili mentimun. Gen famili mentimun termasuk dalam keluarga tanaman labu-labuan atau disebut juga famili Cucurbitaceae. Tanaman yang termasuk dalam keluarga ini biasanya memiliki batang yang merambat atau menjalar, daun lebar, membentuk menjari, dan bunga berwarna kuning. Buahnya berdaging tebal, berair, dan memiliki banyak biji. Tanaman yang termasuk dalam gen famili mentimun antara lain timun, melon, dan semangka. Ketiga tanaman ini memiliki ciri yang hampir sama, baik dari bentuk batang, daun, bunga, maupun cara tumbuhannya. Yang pertama kita akan menjelaskan yaitu tentang timun. Biasanya bentuknya lonjong, warna hijau, dan rasanya segar. Timun sering dijadikan lalapan atau campuran sayur. Lalu yang kedua yaitu ada melon. Bentuknya bulat, kulitnya keras, dagingnya manis. Buah warna hijau atau putih, rasanya manis dan harum banget. Yang ketiga ada semangka, memiliki bentuk bulat besar, kulitnya tebal atau kuning yang rasanya manis serta banyak airnya. Meskipun ketiganya buah ini berbeda bentuk dan rasa, semuanya masih satu keluarga tanaman yang sama, yaitu keluarga mentimun atau labu-labuan. Mereka memiliki kesamaan genetik, artinya berasal dari garis keturunan yang sama, hanya saja mengalami perbedaan kecil pada bagian gen yang mengatur warna, rasa, dan bentuk buah. Secara umum, tanaman dari keluarga mentimun ini juga memiliki fungsi penting bagi manusia karena buahnya banyak mengandung air, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa gen famili mentimun adalah kelompok tanaman yang masih berkerabat secara dekat genetik, memiliki bentuk dan struktur yang mirip, serta termasuk dalam keluarga tanaman labu-labuan seperti mentimun, melon, dan semangka. Baik, yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah ekosistem buatan yang dikelola manusia untuk menanam padi. Di dalamnya terdapat komponen biotik seperti tanaman, padi,
serangga, katak, burung, tikus, dan manusia, dan pengurainya seperti bakteri, serta komponen abiotiknya seperti air, tanah, cahaya matahari, udara, dan juga suhu. Makhluk hidup di sawah saling berinteraksi. Padi sebagai produsen, serangga dan hewan kecil sebagai konsumen, dan bakteri atau jamur sebagai pengurai yang mengembalikan unsur hara ke tanah. Singkatnya, ekosistem sawah adalah lingkungan pertanian yang menjadi tempat interaksi antara makhluk hidup dan faktor lingkungan untuk mendukung pertumbuhan padi. Selanjutnya ada ekosistem kebun melon, yaitu ekosistem buatan yang dikelola manusia untuk menanam dan membudidayakan tanaman melon. Ekosistem ini terdiri dari komponen biotik seperti tanaman melon, serangga, misalnya lebah dan ulat, burung, katak, dan pengurainya bakteri dan jamur, serta komponen abiotik seperti tanah, air, cahaya matahari, udara, dan juga suhu. Makhluk hidup di kebun melon saling berinteraksi. Tanaman melon sebagai produsen, serangga atau hewan kecil sebagai konsumen, dan bakteri atau jamur sebagai pengurai yang membantu menyuburkan tanah. Singkatnya, ekosistem kebun melon adalah lingkungan pertanian yang menjadi tempat interaksi antara tanaman melon, hewan, dan faktor lingkungan untuk mendukung pertumbuhan buah melon. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah ekosistem perairan yang airnya mengalir terus-terusan dari hulu ke hilir. Di dalamnya terdapat komponen biotik, yaitu makhluk hidup seperti ikan, plankton, tumbuhan, air, dan manusia, dan serangga. Serta komponen abiotik, ada air, batu, pasir, cahaya matahari, suhu, dan juga arus air. Makhluk hidup di sungai saling berinteraksi dan bergantung pada kondisi air. Tumbuhan air dan alga berperan sebagai produsen, ikan kecil atau serangga sebagai konsumen, dan bakteri atau jamur sebagai pengurai yang mengurai sisa makhluk hidup. Singkatnya, ekosistem sungai adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan air yang mengalir sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di perairan tersebut.